Oh, catatan lainnya, kita juga bisa bekerja dari kanan ke kiri ya. Misalnya diketahui yang ini, dicari yang itu, sama saja ya. Asal pokoknya ini dipenuhi. Jumlah gaya-gaya dalam arah X-nya dari kedua sistem ini sama, jumlah gaya-gaya arah Y-nya sama, dan jumlah momen terhadap satu titik tertentu saja, cukup satu titik, titiknya boleh mana saja, sama ya. Selama ketiga ketentuan ini dipenuhi, maka sistemnya ekivalen. Jadi kalau dikasih satu gaya, kemudian diminta tentukan sistem yang ekivalen terdiri dari 2 gaya atau 3 gaya, Anda punya kebebasan yang cukup banyak di situ. Jadi jawaban satu orang dengan orang sebelah Anda bisa jadi sama sekali berbeda, tapi hasilnya sama, benar, sama benarnya. Ya. Jadi nggak usah khawatir dengan jawaban yang berbeda, tapi sama di keseimbangan, atau kalau di buku equilibrium ya. Ya. Apa sih yang namanya seimbang? Sekali-sekali saya nanya lah. Kira-kira sepengetahuan Anda saja, benar atau salah itu mah urusan lain. Apa yang namanya seimbang? Kalau urusannya dengan gaya. Sigma F-nya 0, Pak. Gaya-gayanya harus 0. Sudah cukup? Kalau dari materi yang barusan disampaikan? Kalau jumlah gayanya 0, artinya benda itu nggak pergi kemana-mana gitu ya, nggak ke kiri, nggak ke kanan, nggak ke atas, nggak ke bawah. Tapi masih bisa berapa? M-nya 0 juga. M-nya 0 juga, Momennya agar juga bendanya tidak 0. muter ya. Jadi Iya, Pak. keseimbangan itu syaratnya adalah bahwa resultan gaya harus 0 ya. Resultan gaya yang bekerja ya. Nah, kalau keseimbangan ini urusannya body ya, jadi harus ada bendanya gitu. Nggak bisa kumpulin gaya-gaya aja gitu ya. Resultan gaya yang bekerja pada body tersebut, pada body atau struktur atau bangunan sama dengan 0. 0-nya vektor sebenarnya ya. Nah, tadi kita sudah cek, ini masih ada sisanya. Yang namanya resultan itu ini Rx-nya, Ry-nya, dan sigma momennya harus memenuhi kondisi yang sama. Kalau 0 ya sama 0 semua. Jadi kriteria ini diterjemahkannya jadi kalau kita punya satu sistem yang Rx-nya dijumlahkan nilainya 0, ya sama dengan sigma Fx sama dengan 0. Kita jumlahkan gaya-gayanya ke dalam arah sumbu Y, nilainya juga 0. Dan kemudian kita cari momennya terhadap satu titik tertentu. A-nya boleh sembarang yang mana saja, tapi satu cukup, juga 0. Maka ini kita sebut seimbang. Ketiga ini adalah persamaan keseimbangan. Ya. Jadi kriterianya begini. Ini untuk bidang ya. Kita akan bekerjanya hanya dengan sistem 2 dimensi ya. 3 dimensinya nanti masih lama ya. Kalau 3 dimensi nanti persamaannya ada 6 ya. Jadi R-nya nambah RZ 1, terus momennya nambah 2 lagi. Di 2 dimensi hanya 3. Jadi kita mulai dari sekarang sampai akhir semester, sampai semester depan dan depannya lagi, hanya akan berurusan dengan ini ya. Dengan sistem-sistem yang seimbang yang harus memenuhi kriteria ini. Jadi semua gaya yang bekerja pada sistem yang kita hadapi, pada soal Anda atau pada pekerjaan apapun yang lain, itu harus memenuhi ini.
Oke. Nah, ini tentu ketentuan umum ya. Beberapa hal yang khusus mungkin perlu kita lihat di sini. Kalau pada satu body hanya ada satu gaya yang bekerja, artinya kalau dia seimbang, syaratnya apa? Kalau begini. Syarat keseimbangannya apa? Sesuai dengan ketentuan ini. Kalau hanya ada satu gaya yang bekerja dan kita bilang ini bodinya udah seimbang nih, gitu. Apa syaratnya? Fx sama Sigma Fy-nya Fx sama 0. dengan 0. Ya, Fx dan Fy-nya harus 0, artinya apa? 0. Sigma F sama dengan 0. Ya, artinya kalau cuma gayanya cuma satu, yang satu gaya ini harus ditambahkan gaya lagi, Pak. Ya enggak bisa. Itu. Kalau cuma ada satu gaya dan dia seimbang, maka gaya itu pasti 0. Ya. Enggak ada cara lain yang membuat dia seimbang kalau gaya ini ada nilainya. Ya, ya nanti Anda kadang-kadang akan ketemu yang begini, terus suka lupa ya. Ada satu, terus gimana cara seimbangnya? Ada. Kalau nilainya 0. Ya. Jadi ini jangan lupa. Ya. Jadi ini yang paling gampang sebenarnya. Kalau kita punya satu sistem yang kita sudah bilang seimbang, dan gaya yang ada di situ cuma ada satu, maka gaya itu harus 0. Ya. Harusnya ini yang paling jelas gitu, tapi kadang-kadang suka lupa kalau sudah lama. Ya. Kalau ada 2, F1 dan F2 begini. Terus bodi ini seimbang. Artinya apa? F1 tambah F2-nya sama dengan 0, Pak. F1 vektor ditambah, harus vektor ya tambahnya ya? Iya, vektor. Vektor harus sama dengan vektor 0. Kalau ini terjadi artinya apa? Artinya apa? Atau bagaimana F1 dan F2? Vektor F1 Berlawanan sama dengan harus sama besar F1 dan berlawanan arah. Jadi ya. kalau misalnya arahnya sudah ditetapkan harus begini, jawabannya sama lagi. F1-nya pasti 0, F2-nya pasti 0. Tapi kalau arahnya masih sembarang, ini yang posisinya itu yang paling mungkin kalau ada dua-duanya dan tidak 0 adalah begini. F1 sama dengan F, dan F2 sama dengan F juga. Satu nilai F, F2-nya satu nilai F, satu arahnya ke sana, satu lagi berlawanan arah. Ya. Kalau arahnya masih sembarang ya. Tapi kalau arahnya sudah pasti, satu arahnya ke mana nih? Timur laut, satu lagi ke tenggara sini gitu, satu F1, satu F2, dan dia disebut seimbang, maka F1-nya pasti harus 0, F2-nya pasti harus 0. Kalau tidak, hanya ada ini yang bisa menyebabkan dia seimbang ya. Hanya ada kemungkinan begini yang bisa menyebabkan dia seimbang. Oke, nah kalau sudah ditentukan seperti ini, tapi besarnya belum tahu, saya punya F1, terus ada F2, yang arahnya sudah jelas, garis kerjanya sama, arahnya jelas berlawanan, maka kriteria keseimbangannya bisa kita ambil dari sana. Sigma F dalam arah ini, ya kita sebut aja X-nya ke sini. X dan Y ini secara umum X itu horizontal, Y itu vertikal ya, tapi sebenarnya kita boleh ambil sudut sumbu yang mana saja ya. Seperti kalau di soal Anda itu ada UV, UV itu juga bisa FU sama dengan 0, FV-nya sama dengan 0 ya. Jadi boleh sembarang sebenarnya. Nah, kalau gayanya sudah diberikan segaris, kita cukup memenuhi yang satu persamaan saja ya. Ini kita sebut X misalnya, arah sumbu ini, maka sigma Fx sama dengan 0 saja sudah cukup untuk menghasilkan keseimbangan, karena dia tidak punya, kalau X-nya ke sana, Y-nya ke sini kan gitu misalnya ya. Arah Y-nya sudah 0, momennya juga sudah 0 kalau ngambil titiknya ke sini misalnya. Jadi nggak ada masalah, cukup satu persamaan. Kalau kondisi yang lain, papan tulis kita kecil ya. Sini aja. Kalau ada satu
F2, F3 misalnya. Semua horizontal, arahnya beda-beda. Apa syarat keseimbangannya nih? Yang harus dipenuhi dari 3 ini. Apa? Ini harus nggak dipenuhi? X-nya harus sama dengan 0, Pak. Sigma fx harus sama dengan 0. Iya. Sigma fy perlu nggak? Enggak. Enggak, Nggak Pak. perlu kalau untuk Soalnya ini. nggak Sudah ada nol yang sendiri. Enggak. Iya. Sudah 0 sendiri. Jadi cukup ini. Kah? Sigma M-nya sama dengan 0 juga, Pak. Momennya juga harus 0. Jadi kalau begini 2 aja cukup ya. Sigma M ke 1 titik harus sama dengan 0 ya. Begitu juga kalau vertikal nanti sigma fy-nya yang harus sama dengan 0, x-nya mah sudah jelas 0. Kemudian satu momen lagi harus dipenuhi sama dengan 0 ya. Sebentar, ada lagi nggak yang istimewa yang perlu Anda? Nanti mungkin pas di problem ketemu juga beberapa yang lain ya. Bentar, saya perlu ingatkan. Horizontal udah. Oh ya, concurrent ya. Ada satu lagi kondisi namanya concurrent force ya. Oh, gaya yang begini itu disebutnya kolinier ya, yang segaris tapi berlawanan itu kolinier. Kolinier gitu ya. Nah, gaya-gaya kalau yang ini sih sejajar aja ya, paralel. Bisa juga gayanya itu beginilah, 3 aja cukup. F1, F2, F3, dia ketemu di 1 titik ya. Garis kerjanya bertemu di 1 titik. Ini ya. Ini disebut gaya-gaya yang concurrent. Ya. Concurrent mungkin terjemahannya. Concurrent gitu ya. Ketemu di 1 titik. Nah, kalau begini apa persamaan keseimbangan yang harus kita pakai untuk menyatakan bahwa dia ini seimbang? Sigma fx sama dengan 0 sama sigma fy sama dengan 0, Pak. Fx-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau dijumlahkan komponen X dari F1, kurangi dari F2, kurangi lagi mungkin dari F3 ini, jumlahnya harus 0. Kemudian sigma Fy sama dengan 0. Jumlah gaya vertikal dari F1 tambah vertikal juga dari F2, kurangi dengan F3, nilainya harus 0. Lalu sudah cukup ya. Kalau ini sudah 0, artinya ketiga gaya ini ya sudah jadi 1 titik aja di sini kan ya. Sudah 0. Anda tidak perlu ngecek momen lagi. Ya. Jadi untuk gaya konkuren, 3 persamaan ini tinggal 2. Ya. Untuk kolinier malah tinggal 1. Ya. Yang searah dia saja. Ya. Untuk yang sejajar juga 2, tapi gaya dalam arah sejajar itu dan momennya. Untuk yang sembarang jadinya 3 lagi. Ya. Jadi ini berlaku kalau gayanya sembarang. Ya. Kemudian yang lain bisa berkurang. Tapi kalaupun Anda nggak hafal ini, ya nggak apa-apa sih. Anda hitung juga momen di sini hasilnya 0 lagi sebenarnya. Ya. Jadi nggak ada masalah, cuman ya mempercepat aja kesimpulan Anda bahwa dia sudah seimbang. Dengan memenuhi 2 ini saja dia sudah seimbang. Ini memenuhi, Pak, ya? maaf mau tanya yang terakhir tadi, kenapa momennya nggak usah ya, Pak? Karena kalau ini sudah dipenuhi, jumlah X-nya sama dengan 0, jumlah Y-nya sama dengan 0, ini ketiganya kan bisa dijumlahkan, jadinya habis. Oh iya. Udah nggak ada gayanya, udah tinggal titik aja di situ. Terus Anda ngambil momen kemana aja kan sudah 0 pasti itu. Oh iya, makasih Pak. Nggak usah dihitung lagi gitu. Kalaupun Anda hitung, nggak, ya boleh aja. Misalnya nggak ingat bahwa ini harus 2 aja cukup, Anda hitung 3. Mestinya kalau tidak salah hitung, momennya juga 0 jadinya gitu. Karena gaya-gayanya saja sudah jadi 0 gitu kan. Terus mau dikali jarak berapapun pasti 0. Jadi ini kasus istimewanya hanya untuk mengingatkan Anda bahwa segini aja cukup. Gitu. Kalau Anda nggak ingat ini, terus Anda misalnya hitung gaya dalam arah Y-nya, misalnya Y-nya ke sini, ya kan sama kan, ini nggak ada komponennya 0. Ini nggak ada komponennya 0. Jadi dijumlah emang 0. Gitu. Artinya sudah terpenuhi. Jadi ini untuk mempercepat kesimpulan Anda bahwa sistem ini sudah seimbang. Ya. Gitu aja sebenarnya.
Nah, satu yang perlu disampaikan di sini adalah bahwa persamaan keseimbangan ini baru bisa kita terapkan kalau gambar-gambar yang saya gambarkan ini, gambar-gambar gaya ini ada ya. Ini dan itu ya. Semua gambar-gambar ini ada. Kalau nggak ada gambarnya, nggak ada gaya-gaya panah-panahnya ini, kita nggak bisa membaca apa-apa dari sini. Sigma fx sama dengan 0, ya iya sih, tapi gaya yang mana yang sama dengan 0? Momen yang mana yang ada yang sama dengan 0? Makanya langkah pertama dari problem keseimbangan kita selalu menggambarkan gaya-gaya mana yang harus seimbang itu. Ya ini yang saya gambarkan ini. Kalau nggak ada gambar ini, persamaannya jadi tidak ada artinya. Nah, gambar-gambar ini namanya free body diagram. Dan ini merupakan langkah pertama yang paling penting yang harus Anda lakukan untuk menganalisis keseimbangan bangunan atau struktur. Free body diagramnya harus tergambar dulu. Di ujian itu kadang-kadang sering lupa ya. Soal kadang-kadang memberikan gaya, gambar gaya, tapi belum lengkap. Ada yang belum kelihatan gambarnya. Terus Anda menggambarkan free body diagram dalam kepala Anda aja, terus nuliskan persamaan keseimbangan. Sudah lengkap gitu misalnya. Sudah ada yang lain-lain selain yang diberikan di soal misalnya. Nah, ya yang nggak ada artinya persamaannya gitu. Kalau tidak digambarkan ini gaya-gayanya ya. Jadi yang sama dengan 0 itu gaya-gaya yang mana ya. Nah, itu Anda harus lakukan. Jadi bikin dulu free body diagramnya, baru terapkan persamaan keseimbangannya. Satu ilustrasinya saya ambil yang dari handout aja, ini sama persis dengan yang ada di handout, karena angkanya sudah dihitungkan biar tidak usah repot-repot mencet kalkulator ya. Di handout itu ada potongan dari struktur, kelihatannya sih struktur atap ini ya. Jadi ada bodinya, bagian dari atapnya. Bodinya sih tidak terlalu masalah saat ini, apapun bentuknya. Ada komponen-komponen dari bagian struktur atap kelihatannya. Kemudian ada gaya-gaya yang bekerja. Di sini 16 kN. Di sini gaya C. Di arah vertikal ini 3 kN. Di sini gaya T. Dan di sini gaya 8 kN. Masih kelihatan semua ya. Dan semua gaya ini konkuren ya. Jadi ini kalau di garis kerjanya ketemu. Ya. Jadi ini gayanya konkuren ya. Bertemu di satu titik. Ada gaya 16 kN, 3 kN, 8 kN, dan ada dua yang belum diketahui, C sama T. Ya. Tentukan besarnya gaya C dan T agar free body diagram ya. Di atas seimbang ya. Ya. Jadi ini free body diagramnya sudah diberikan. Ini artinya free body diagram itu adalah body atau gambar. Gambar bodinya tidak terlalu penting, tapi yang penting adalah bahwa semua gaya yang terlibat sudah tergambarkan dengan lengkap ya. Jadi kita ini semacam membatasi juga ya.
inilah gaya-gaya yang terlibat, tidak ada gaya yang lain. Kemudian soalnya bilang bahwa free body diagram ini, jadi gaya-gaya yang tergambar di sini itu sudah lengkap dan dia seimbang. Nah, tentukan berapa besar C dan T agar ya benar-benar seimbang gitu. Kalau dilihat begitu saja dari yang 3 mungkin belum seimbang ya. 8, 3, dan 16 ini. Oh, ada sudut-sudutnya yang perlu dilihat dulu ya. Ini horizontal, ini vertikal. Yang C itu 20 derajat dari vertikal ya. Jadi ini 20 derajat. C 20 derajat dari vertikal, sedangkan T itu 40 derajat dari horizontal ya. Ini ke sini. Itu ya. Kita kerjakan di sebelah kirinya. Perlu berapa persamaan keseimbangan? 2, Pak. Hanya 2, kenapa? FX, FY. Enggak, kenapa maksudnya? Pertama, karena konkuren. Kedua, karena anonnya memang cuma 2 ya. Jadi, dengan 2 persamaan keseimbangan, mestinya 2 ini kita dapatkan. Oke. Tadi kata Anda, sigma fx harus sama dengan 0 karena seimbang. Oke, dari kiri ke kanan, dari sebelah sini ke sana. 16 itu komponen x-nya adalah minus 16. Ya. C komponen x-nya berapa tuh? Ke kanan ya, tambah C kali apa komponen x-nya? Ada yang punya ide? Sin 20. C sin 20. 3 tidak punya komponen x karena dia vertikal. T punya, ke kanan juga jadi tambah. T ini 40 derajat, jadi cos 40 derajat. Lalu 8 ke kanan, jadi tambah 8. Sudah semua, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, satunya nggak kepakai ya, yang 3, sama dengan 0. Jadi ini adalah persamaan keseimbangan pertama yang kita terapkan kepada free body ini. Dan kalau lihat ini belum bisa kita selesaikan ya, karena ada C di sini, ada T di sini. Disederhanakan sih boleh, kalau mau. Jadinya T cos 40 tambah C sin 20 derajat sama dengan ini pindah sana 16 sama dengan 8 gitu ya. Ini dengan ini 16-nya sana ya. Jadi kita baru bisa menyelesaikan sampai di sini tapi belum tahu T-nya berapa, C-nya berapa. Perlu satu persamaan keseimbangan lagi yaitu sigma FY sama dengan 0. Komponen Y-nya dari yang 16 tidak punya komponen Y karena dia horizontal. C punya, arahnya ke bawah. C cos 20. Min cos 20. C cos 20 gitu ya. Minus karena arahnya ke bawah. Terus 3-nya juga minus 3. T komponennya ke atas. Tambah. Sin 40 derajat. Yang 8 nggak ada komponen vertikalnya. Sudah, sama dengan 0 ya. Kalau mau diluruskan ya T sin 40 derajat kurang C cos 20 derajat sama dengan 3 gitu ya. Nah, dari 2 persamaan ini, yang ini dengan yang ini Anda bisa selesaikan. 2 persamaan dengan 2 anon, bereskannya di mana? Bisa pakai eliminasi, bisa pakai substitusi. Ya, Anda akan dapatkan lah T-nya berapa. Jawabannya 9,09. Dan C-nya 3,03. 3,03 kilonewton.
Semua bisa kan ya mendapatkan ini dari dua ini? Bukan bagian dari statika, sebenarnya matematik biasa aja. Atau kalau Anda punya kalkulator yang lumayan, mungkin dikasih begini aja beres gitu sama kalkulatornya ya. Tapi prinsipnya bisa ya. Kita punya dua persamaan, unknown-nya ada dua, yang belum diketahuinya ada dua, mestinya bisa kita dapatkan. Oke. Nah, biasanya sangat disarankan kalau kita diminta menghitung sesuatu menggunakan persamaan keseimbangan, sangat disarankan kita bisa menyelesaikan salah satu dari unknown yang kita cari dengan satu persamaan keseimbangan, kemudian satunya lagi pakai persamaan keseimbangan yang lain. Ya. Kalau ini nggak begitu kan ya, dua-duanya sekaligus baru dapat T dan C. Nah, ada nggak persamaan keseimbangan yang bisa kita pakai sehingga dengan satu persamaan T-nya atau C-nya kita peroleh, kemudian dengan satu persamaan yang lainnya kita dapatkan. Kalau Anda lihat di handout ada bantuan sedikit. Ada dia tuliskan sumbu X aksen di sini dalam arah T, dan kalau X aksennya ke sana, Y aksennya tegak lurus terhadap sana. Y aksennya jadinya, karena ini baru 20, 40-nya mestinya di sini. Y aksen di situ. Ya. Artinya kita boleh menggunakan keseimbangan dalam arah tidak hanya harus X dan Y yang begini, boleh saja X aksen dan Y aksen. Boleh juga X dan X aksen, begitu. Pokoknya dua yang mana aja terserah ya. X aksen dengan Y atau Y dengan Y aksen dengan Y dengan X aksen dan sebagainya. Nah, kalau sudah ada bantuan ini, kira-kira persamaan keseimbangan dalam arah mana yang akan langsung menghasilkan salah satu C atau T? Kalau Anda baca handout sih sudah ada jawabannya. Sigma F dalam arah apa? X dan Y tadi kita sudah lihat. Kalau kita tuliskan persamaan dalam arah X aksen, T akan ada nggak dalam persamaan itu? Ada, Pak. Ada, T-nya ada kan kalau keseimbangannya dalam arah sini. C-nya? Iya. C-nya Enggak ada, Pak. Ada atau enggak? Enggak. Kenapa enggak ada? Karena dia di sumbu Y aksen, Pak, bergeraknya. Oh, C-nya kan enggak di Y aksen. Y aksennya tegak lurus dengan X aksen. Ini kan 40 derajat. Terus ini baru 20 kan ya. Jadi masih ada 20 derajat lagi ke Y aksennya. Karena X aksen dengan Y aksennya tegak lurus. Oh, berarti bisa diproyeksi, Pak. Ya, kalau Anda ambil proyeksi, komponen ya, bukan proyeksi sebenarnya. Jadi kalau kita tuliskan sigma F X aksen sama dengan 0, di dalamnya akan ada T, karena dalam arah X aksen ada komponen T penuh. Ya. Dan juga akan ada C, ya, karena C itu masih punya komponen dalam arah X aksen. Ya. Jadi masih ada C, masih ada 2 gitu. Kalau kita samakan dengan 0 nggak akan ketemu. Ya. Jadi kalau gitu jangan arah sini. Yang lebih benar adalah pakai arah Y aksen. Keseimbangan dalam arah Y aksen ini. Nah, kalau dalam arah Y aksen ini, yang mana yang tidak akan hadir dalam persamaan keseimbangan? Yang? T. Yang T. Ya. Yang T. T-nya tegak lurus dengan Y aksen, jadi komponen dalam arah Y aksennya nggak ada. Jadi nanti yang akan ada cuma C bersama angka-angka yang lain. Ya. Jadi itu biasanya lebih disarankan karena kita bisa dapatkan langsung nilai unknown-nya hanya dengan satu persamaan. Ya. Jadi sigma F Y aksen sama dengan 0, kalau saya tuliskan 16 ini dalam arah Y aksen komponennya Y aksen itu ke sana ya, jadi positif masih ya. 16, sudutnya tinggal berapa? Ini 20, ini 20 lagi ya, jadi ini 40. Jadi kalau mau ke sana 140, Pak. 50, Pak, 50. 16 kosinus 50 derajat gitu ya, atau sinus 40 derajat. Kemudian C-nya nggak punya komponen, C-nya ada.
Arahnya ke bawah sini ya, jadi minus ya. Karena yang ini kita anggap positif. Minus C Cos 20, Pak. cos 20 derajat ya. Itu cos 20 yang ini ya. Bukan yang ke sana. Sisanya 20 karena kita ngambil komponennya ke arah Y aksen. Kemudian yang 3 juga masih ke bawah. Kurangi 3 cos 40 derajat. T-nya tidak punya komponen karena tegak lurus. Yang 8 komponennya ke bawah lagi. Kurangi 8 sudutnya yang mana? Kalau ini 40, ya kesininya jadinya sinus 40 mestinya ya. Sinus 40 derajat sama dengan 0. Ya. Jadi ini yang kita peroleh dari free body diagram yang sama, tapi keseimbangannya diambil dalam arah Y aksen yang ini. Ya. Y aksen ini. Dan di dalamnya cuma ada C, jadi bisa kita selesaikan langsung. Pencet aja kalkulator, nanti yang lain jadi angka. Anda ketemu C cos 20 derajat sama dengan suatu angka, terus dibagi cos 20 derajat. Mestinya Anda akan mendapatkan angka yang sama dengan yang tadi. Nah, kalau ini sudah diperoleh, yang satunya lagi terserah ya. Tidak harus X aksen ya. Ini Y aksen, terus berikutnya harus X aksen. Enggak juga, mau pakai X juga boleh gitu ya. Enggak apa-apa karena C-nya sudah dapat. Jadi kita langsung pakai yang ini dengan C yang sudah diperoleh. Nanti T-nya akan dapatkan angka yang sama ya. Jadi begitu. Atau mau pakai Y juga boleh, yang Y yang ini ya. Jadi dari sini nanti dengan itu T cos 40 tambah C sin 20 sama dengan 8, kita dapatkan T-nya 9,09 kilonewton. Ya. Gitu, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Kalau ada ini Kemal ya, Kemal tolong di mute-kan aja. Nanti kalau mau bersuara kan tinggal pencet spasi aja ya. Ada yang mau ditanyakan tentang ini? Ini sisa satu semester kita akan membahas yang begini aja ya. Persamaan keseimbangan saja alat Anda untuk pakai. Satu contoh lagi, karena ini cuma melibatkan 2 persamaan. Kalau di handout juga ada yang sejenis, tapi saya nggak tahu apakah angkanya sama persis. Bodinya tidak terlalu masalah ya, bisa apalah anjungan gitu ya. Kalau ini anjungan pas pantai, ini gaya-gaya akibat gelombang misalnya, ini terus ini berat-berat apa segala alat yang menempel di sini, dan ini gaya-gaya dari bawah dari tanah ya. Begitu. Jaraknya ini kasih aja, ini 2 meter, semua dalam meter misalnya, 2 meter, 2 meter, 4 meter, 2 meter, 2 meter. Ini semua dalam meter ya. Kemudian vertikalnya, misalnya ini 3 meter. Ini beda sendiri ya. Atau ini disamakan posisinya. Nah, gitulah ya. Jadi posisinya persis segaris dengan ini, sama 3 meter, ini juga 3 meter.
Ini 3 meter, begitu. Kemudian angkanya, Anda kasih aja misalnya ini, berapa lah, 12 kilonewton. Ini 8 kilonewton, 5 kilonewton, 5 kilonewton. Yang ini R1, ini R2, ini R3, gitu ya. Pertanyaannya, tentukan R1, R2, dan R3 agar free body di atas seimbang, ya. Jadi ada satu bodi bangunan dengan semua gaya yang bekerja padanya sudah digambarkan. Jadi ini sudah jadi free body diagram yang lengkap. Permintaannya tentukan karena ada yang angkanya yang belum dikasih, gitu ya. R1, R2, R3 belum diberikan. Kita disuruh mencari berapa nilainya agar sistem ini seimbang. Nah, kalau kita lihat di sini segaris enggak, konkuren juga tidak karena gayanya ada di mana-mana. Ini sembarang ya. Jadi mestinya ini kita harus gunakan ketiga persamaan keseimbangan yang ada ya. Jumlah gaya-gaya dalam arah X sama dengan 0, jumlah gaya-gaya dalam arah Y sama dengan 0, dan jumlah momen sama dengan 0 harus kita gunakan. Ya. Oke. Nah, agar tadi pesan yang tadi gunakan satu persamaan keseimbangan untuk mendapatkan satu unknown, gitu ya. Agar kita tidak repot-repot mengeliminasi sehingga memperbesar kemungkinan kekeliruan. Persamaan keseimbangan yang mana dulu yang harus kita pakai? Kita punya 3 sih, sigma fx sama dengan 0, fy sama dengan 0, dan momen sama dengan 0 ke titik manapun. Ya. Yang mana dulu? Menurut Anda yang bisa kita gunakan? Sigma. Ya, kalau asal nulis saja sih bisa fx, fy, dan momen. Yang langsung menghasilkan salah satu unknown ini, R1 atau R2 atau R3 yang arah mana? FY, Pak. X? Yang FX, Pak, FX. Sigma fx sama dengan 0. Nanti yang akan muncul hanya R3 ya. R1 dan R2 nggak ada ya. Jadi kalau diselesaikan mestinya R3 langsung dapat nih. Coba kita punya apa? Di sebelah atas ada 5 dan 5 cuma ya. 5 ditambah 5 dikurangi R3 sama dengan 0 karena yang lain vertikal jadi tidak ada. Jadinya R3 sama dengan 10 kilonewton ya. Beres langsung. Berikutnya apa? Sigma FY, Pak. Sigma FY, kalau saya tulis sigma FY, yang muncul yang mana? R3 nggak muncul karena dia horizontal. R2 ada, dia vertikal. R1 sama R2, Pak. R1 sama R2. Jadi boleh saja sih, tapi baru bisa ditulis saja karena kita tidak akan mendapatkan hasilnya R1 berapa atau R2 berapa. Ya. Jadi tidak disarankan. Ya. Jangan ini dulu, gitu. Karena kalaupun ditulis jadinya cuma nulis saja, belum menghasilkan R1 ataupun R2. R3 kan sudah ya. Kalau gitu bukan FY dong. Sigma? Sigma momen, Pak. Ke mana? Momen, Pak. Di
Ini boleh kemana saja ya. Di titik R3, R2. Kalau ambil ke sini, kasih namanya, misalnya ini titik P gitu ya. Dari tadi A terus, misalnya titik P di situ. Saya bisa ngambil momen ke P, nanti R2 tidak akan muncul karena dia gayanya persis melewati P. Yang akan muncul adalah R1 dan yang lain angka ya. Jadi kalau ini kita selesaikan sama dengan 0, nanti R1 akan kita peroleh. Kita asumsikan arahnya positif searah jarum jam. R2 dan R3 tidak ngasih momen karena persis di sini. Yang gaya 8 itu jaraknya 2 meter dari P horizontalnya. Jadi searah jarum jam itu 8 kali 2. Gaya yang 12 jaraknya 2 dan 2 jadi 4. Masih searah jarum jam. 12 kali 4. Gaya yang 5 jaraknya searah jarum jam juga 5 kali berapa? 6. 6 ya. Kemudian 5 yang satunya 5 kali 3 gitu ya. Dan R1 sendirian berlawanan dengan putaran jarum jam, jadi kurang R1 kali berapa nih? 2, 8, 12 ya. 12. Sama dengan 0. Semua bisa kita hitung. 16, 28. Kalau ini pakai HP saya bisa. Bentar. 16 tambah 48 ya, 12 kali 4, 48. 5 kali 6, 30. Tambah 15. 109 ya. Jadi R1-nya adalah 109/12 ya. Yang angkanya 109 itu berapa? 108 itu 9 ya. 9, sekian lah gitu ya. Kilonewton. Nanti tadi yang ngitungkan, hitungin aja. Nah, R1 sudah diperoleh. Kalau R1 sudah diperoleh, yang tadi bisa dipakai. Sigma FY sama dengan 0. Ya. Karena R1-nya kita sudah tahu nilainya. Ada R2 ke atas, vertikal positif. Kurangi 8, yang itu. Kurangi 12. Tambah R1 sama dengan 0. Karena R1-nya sudah dapat di sini, tinggal masukkan. Nanti kita dapatkan R2. Ini persisnya berapa kalau 1/12 itu berapa ya? Kalkulator lagi. 9,08 ya. Jadi R2-nya ini 20 ya. 20 kurangi 9,08, jadi tinggal 10,92 gitu ya. Kilonewton. Jadi segini besarnya R1, R2, dan R3 agar sistem ini seimbang ya. Ada pertanyaan sejauh ini? Masih cukup jelas ya? Kita sebenarnya tidak harus menggunakan 3 persamaan yang bentuknya sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan satu momen sama dengan 0. Bisa saja kita pakai satu sigma fx sama dengan 0 misalnya, kemudian sigma momen ke satu titik sama dengan 0, sigma momen ke titik yang lain sama dengan 0, begini. Boleh. Ya. Kalau begini syaratnya A dan B tidak pada garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Ya. Jadi harus sembarang. Gitu. Atau bisa juga tiga-tiganya momen. MA sama dengan 0, MB sama dengan 0, MC sama dengan 0. Ya. Boleh. Bisa. Yang ini syaratnya A, B, dan C tidak segaris ya.
Jadi kalau di sini ambil momen ke P, kemudian ambil momen ini titik Q misalnya, ini titik S gitu. Nah, P, Q, dan S kan tidak segaris. Anda persamaan keseimbangannya pakai sigma momen ke P sama dengan 0, sigma momen ke Q sama dengan 0, kemudian sigma momen ke S sama dengan 0. Boleh saja, hasilnya akan kita peroleh angka-angka yang sama. Apakah akan langsung menghasilkan? Coba kita lihat. Kalau saya ambil momen ke P sama dengan 0, ini jadinya seperti ini. Kita dapatkan R1. Ya. Setelah itu, kita ambil momen ke Q sama dengan 0. Waktu ngambil momen ke Q, yang muncul adalah R2. R3-nya enggak, ya, karena segaris. Dan angka-angka yang lain. Jadi mestinya R2 kita peroleh. Nah, kalau R1 dengan R2 sudah kita peroleh, ambil momen ke S juga nggak apa-apa. Tiga-tiganya muncul, tapi 2 diantaranya kan sudah diperoleh nilainya. Nanti R3 kita peroleh dari situ. Bisa, ya. Jadi, persamaan keseimbangannya tetap 3 yang independen. Tapi boleh saja begini. Kalau begini artinya A dan B tidak tegak lurus dengan sumbu X yang ini. Ya. Bisa juga pakai sigma FY sama dengan 0 dan 2 momen misalnya. Nah, terhadap titik A dan titik B, nanti momen ke A dan titik A dan titik B-nya tidak tegak lurus terhadap sumbu Y-nya. Gitu. Jadi bisa macam-macam ini. Oke. Nah, oleh karena itu, misalnya kalau kita tadi setelah selesai menghitung ini, kemudian ini kan momennya ke P ya, saya ambil momen ke Q misalnya, MQ sama dengan 0, ini juga bisa digunakan, Q-nya ujung kanan sana, untuk misalnya untuk cek ya. Karena kan semua R1, R2, R3 sudah diperoleh ya. Oh jangan Q lah. Karena kalau Q nanti R1-nya nggak ikut, R3 nggak ikut. Misalnya saya pakai momen ke S sama dengan 0. S yang ada di atas sini. R1, R2, dan R3 sudah diperoleh. Kalau saya ambil momen terhadap S dari semua angka-angka yang ada ini, hasilnya juga harus 0. Jadi ini bisa kita gunakan untuk cek. Misalnya Anda salah ngitung di sini, bisa dilihat dari ini. Jadi kalau di contoh ini, kalau saya ambil momen ke atas, ke S itu. Aduh, papannya. Ini nilai-nilainya kita perlu ya, 10. Yang ini aja ya, ini kan gampang inilah. Anda tinggal lihat lagi aja di rekamannya kalau belum nyatet atau kalau enggak nyatet sekarang. Jadi yang ini kita hapus dulu. Kita ambil momen ke titik S yang ada di atas sana. Ya. Sigma MS sama dengan 0. Mulai dari bawah sini ada R2 kali, tadi berapa? S bukan 12. Oh, S-nya belum ya. S-nya belum dikasih jaraknya. Pindahin aja S-nya ke sini ya. Sini aja S-nya ya. Biar jaraknya jelas. Karena tadi yang 4 itu dari sini ke sini. Oke, jadi S itu ada di sini. Gaya R2 jaraknya 2, 2, 4. Jadi 8 ya. R2 kali 8. Arahnya searah jarum jam. Jadi kesananya kita anggap positif ya. R3 itu ngasih momen positif juga searah jarum jam. Kali 6 ya. Kemudian yang 8 ini momennya berlawanan dengan putaran jarum jam. Jadi minus 8 kali 2 dan 4, 6 ya. Kali 6. Kemudian yang 12 di atas juga berlawanan putaran jarum jam. 12 kali 4. Yang 5 yang atas tidak memberikan momen karena dia persis lewat titik S. Yang ini berlawanan putaran jarum jam. Minus 5 kali 3. Dan R1 ini juga berlawanan putaran jarum jam. Jaraknya 4. Ya. Minus R1 kali 4 sama dengan 0.
Nah, ini kalau Anda masukkan R1 yang sudah diperoleh, yang ini, R2-nya yang ini, yang 9,08, dan R3-nya yang 10, harusnya sama dengan 0 ya. Jadi ini harus sama dengan 0. Kalau mau dihitung, atau Anda hitungkan saja, 0 enggak ya? Mestinya ketemunya 0 sama dengan 0. Kalau ini benar, artinya apa yang sudah kita lakukan tadi sudah benar. Tapi misalnya kalau ada salah hitung di sini, sehingga R1-nya angkanya lain misalnya, atau R2-nya, kemudian ada cek di sini tidak 0, nah ini indikasi bahwa tadi ada yang salah hitung nih. Jadi bisa ini digunakan untuk mengecek saja. 0 enggak? Tolong dicekkan 0 enggak? Karena harusnya 0. Kalau enggak 0, tadi ada yang salah di sini menghitungannya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau enggak, kita pindah ke subbab tumpuan. Saya harus ngapus yang mana? Yang inilah ya.